누구세요? 잠깐 들어가도 돼? 나? 아니. Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian karena no kawaii no life. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul She's on Duty yang dirilis pada tahun 2005. Film ini disutradarai oleh Park Wan Chun dan diperankan oleh Gong Yoo dan Kim Sun Ah. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat sebuah polisi yang sedang melaksanakan tugasnya berupa menangkap penjahat, dan penjahat tersebut kejahatannya berupa perdagangan manusia, aka wanita-wanita akan dijadikan pen-BO yang akan dibawa ke Jepang. Dan wanita ini salah satu polisi yang menyamar bernama Jae-in. Polisi pun berhasil meretas CCTV di sana, dan ketika si penjahat bernama Hammer muncul, para wanita-wanita pun akan dibawa ke Jepang. Namun karena kelamaan, Jae-in pun langsung action menjalankan tugasnya. Sayangnya hal tersebut malah kacau karena Jae-in newbie, serta terjadilah pertarungan antara Jae-in dan penjahat-penjahat itu. Ia pun terpojokkan oleh Rang Jepang yang ternyata Rang Jepang itu adalah polisi juga yang menyamar. Dan akhirnya Hammer pun berhasil ditangkap. Namun hal tersebut membuat Jae-in kesal karena ia tidak diberitahu bahwa ada polisi juga yang menyamar bernama Detektif Yoh. Serta bagian menangkap Hammer adalah tugasnya, tapi malah Detektif Yoh yang mengambil alih. Dan ia akan melaporkan ketidakterimaannya kepada si ketua polisi. Di kantor pusat terdapat sebuah kasus lagi berupa orang yang bernama Yongjae, si geng kriminal terbesar di Seoul, dan Dosang bosnya, yang dimana Yongjae bersepakat dengan polisi untuk melawan Dosang. Namun di saat menjemput terjadi insiden yang tidak diharapkan berupa mereka diserang oleh kelompok Dosang sehingga Yongjae kabur, tapi mereka memiliki rencana lain berupa mengawasi putrinya bernama Sung Hye. Dan ketika Yongjae muncul lagi baru mereka tangkap, dan Jae-in lah yang akan mengawasi Sung Hye dengan cara menyamar menjadi murid. Namun hal tersebut tidak membuat Jae-in senang karena ia harus balik ke sekolah dan belajar fisika, kimia, dan matematika yang bikin kepala meledak. Bahkan dulu ketika di sekolah kerjaannya cuma gelut aja. Tapi karena Pak Ketua sudah menugaskan, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa dan meminta Jae-in untuk memposisikan dirinya sebagai polisi, bukan keponakannya yang ternyata Pak Ketua adalah pamannya Jae-in, orang dalam. Masuklah ia ke sekolah tempat Sung Hye berada serta memperkenalkan diri. Namun karena jiwa-jiwa kepolisiannya masih melekat, ia pun diketawain gara-gara cara perkenalannya yang tegas. Namun ketika ingin duduk, kakinya diselengkat oleh murid lain sehingga dirinya nyungsep. Baru aja ia duduk, istirahat pun tiba sehingga ia dibuat bingung dengan kata "aku cinta kalian semua" yang diucapkan semua murid untuk guru-guru. Teman duduknya yang bernama Soyoung pun merosting muka Jae-in yang keriput
tersebut sehingga Jae-in merosting balik berupa karena tei-tei dari si Soyoung besar yang mengecap bahwa itu kena kanker tei-tei bangsa yang membuatnya sedih dan pergi. Tapi teman mereka meminta Jae-in waspada karena Soyoung berlindung ke geng wanita sekolah dan muncullah geng wanita sekolah beserta pasukannya bernama Hye-rung serta membuli Jae-in di sana. Anda salah memilih lawan, Mbak, serta menantangnya nanti. Dan sudah pasti si geng wanita di sekolah berdarah dingin itu dibuat babak belur oleh Jae-in beserta pasukannya dan dibuat kena mental akan hal tersebut sehingga semua murid dibuat terkejut akan hal tersebut. Ketika di kantin, Jae-in berusaha untuk berkenalan dengan Sung-hye, namun Sung-hye tidak merespon bahkan pergi dari sana. Namun di saat itu datang seorang pria bernama No-young yang membuat Jae-in terpesona akan ke-good lookingan dari No-young si Squid Game. No-young pun murid baru juga di sana dan mengajaknya berteman. Namun di saat itu datang Soyoung menghampirinya dengan tujuan untuk menjadikan Jae-in pelindungnya, bahkan memberikan sejumlah uang ke Jae-in. Pelajaran paling mantap jiwa pun berlangsung, yaitu matematika. Bahkan murid paling pintar yaitu Sung-hye pun salah menjawab soal tersebut sehingga gurunya random memanggil murid, dan itu cukup menegangkan karena ketika aku di sekolah hal ini paling keringat dingin, dan ketika tidak dipanggil leganya kupun-upun bangsa. Namun kalau dipanggil, tidak, ayo kalian siapa nih yang kayak gitu. Dan karena Jae-in murid baru, ia pun ditunjuk. Terlebih lagi data dirinya bahwa ia pindahan dari sekolah terbaik dan terpintar. Jae-in pun keringat dingin dibuatnya, tapi sangat-sangat untung sekali jam pulang sekolah bunyi sehingga ia selamat akan hal tersebut. Serta ia protes ke pamannya kenapa data dirinya pindahan dari murid terpintar, yang membuat pamannya terkejut karena bukan dirinya yang bikin data dari Jae-in, melainkan asistennya bernama Detektif Kang. Jae-in pun akan tinggal di tempat yang dekat dengan rumah Sung-hye agar dirinya bisa terus mengawasi Sung-hye. Dan ketika Sung-hye sampai, ia langsung kembali berkenalan dengan Sung-hye. Namun sayang lagi, apa yang ia omongin tadi tidak didengar oleh Sung-hye karena dirinya memakai headset serta langsung masuk, yang membuat Jae-in kesal akan hal tersebut. Di malam harinya, ia yang ada di balkon, bukan balkon, ia pun membaca biodata dari Sung-hye yang ternyata ada No-young di sebelahnya karena mereka tetanggaan. Bahkan ada kembang api yang entah dari mana dan untuk apa itu. Berita mengenai Dosang pun tersebar bahwa Dosang sering membunuh tapi selalu tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepadanya. Dosang pun pergi ke tempat ia melakukan proses beda alam ke korban. Bahkan kegiatan itu dibantu oleh dokter agar menghilangkan jejak-jejaknya. Serta mereka juga akan menangkap Yongjae. Ketika di sekolah, Hye-run pun membuli Sung-hye dengan cara mengambil HP-nya. Bahkan ketika telepon berbunyi, Hye-run menangkap telepon tersebut yang ternyata itu telepon dari ayahnya sehingga Sung-hye muak dan menampar Hye-run. Hye-run pun sudah pasti tidak terima yang membuat pertarungan pun terjadi. Tapi untungnya No-young menghentikan hal tersebut, termasuk Jae-in yang membuat Hye-run kena mental akan si Jae-in ini. Sung-hye yang menenangkan diri, ia pun dihampiri oleh No-young serta sedikit berbincang, dan hal tersebut diintip oleh Jae-in. Namun karena Sung-hye melirik ke arah Jae-in, Jae-in langsung split untuk bersembunyi, dan hal tersebut dilihat oleh murid lain sehingga ia berpura-pura sedang yoga. Keesokan paginya, Sung-hye yang masuk ke toilet tiba-tiba dikunci oleh seseorang yang ternyata itu adalah ayahnya, aka Yongjae. Sedangkan Jae-in, Hye-rung pun kembali mengganggunya lagi, dan kali ini ia membawa backingan berupa murid pria paling si berdarah dingin dan pertarung terbaik, tapi dari bentukannya sangat jauh dari kata itu. Serta mereka ingin menantang Jae-in. Sung-hye pun kesal dengan kehadiran ayahnya yang tiba-tiba di sana, dan karena kunci tadi, murid yang pingin boker pun tidak tahan lagi menunggu di luar dan meminta Sung-hye bahwa Sung-hye buka dong, ini udah di ujung. Sehingga Jae-in yang melihat mereka langsung ingin mendobrak pintu, tapi Sung-hye membuka pintu sehingga mereka tidak sengaja bertabrakan plus pok kecipok. Wow, pelangi, yang membuat Sung-hye kesal dan pergi. Jae-in pun mencari keberadaan Yongjae, dan Yongjae ternyata keluar dari jendela. Entah gimana caranya, padahal ventilasinya kecil anjing. Apa dia parkur apa dia menciut anjing? Sehingga ia langsung mengejarnya. Namun sayang, Detektif Kang yang asyik bermain tidak melihat kemana Yongjae pergi, yang membuat Jae-in mengejarnya, bahkan parkur melewati gerbang. Ia membuat si murid berandal terkejut, termasuk gurunya. Pak Ketua dan Detektif Kang pun ikut
mencarinya juga. Namun sayang, Yongjae berhasil kabur. Bahkan mobil yang dipakai adalah mobil curian. Karena Sunghae susah untuk didekati, mereka pun harus membuat bagaimana cara agar Sunghae mau berteman dengan Jae-in. Dan pamannya memiliki ide berupa mereka akan mengirim preman dan Jae-in akan menyelamatkan Sunghae dari para preman. Mungkin hal tersebut dapat meluluhkan hati dari Sunghae. Namun sayang, ketika Jae-in kembali ke sekolah, ia dihukum karena pengejaran tadi dan parkur melewati gerbang. Serta si guru ingin berbincang dengan paman Jae-in karena masalah tersebut, yang membuat Jae-in terkejut. Dan ketika pulang, Jae-in pun mengikuti Sunghae dari belakang, tapi ia diganggu oleh Soyoung. Bukan hanya itu, si geng sekolah ingin melawan Jae-in, padahal rencana preman akan dilakukan. Karena tidak ada pilihan lain, Jae-in pun menghajar para geng sekolah tersebut dengan sangat easy peasy lemon RRQ, serta langsung lari untuk menjalankan rencananya. Dan ketika sampai, ternyata No-young membantu Sunghae dari preman suruhan detektif Kang, yang membuat Jae-in kesal karena rencananya gagal. No-young pun berhasil mengalahkan mereka semua, serta Jae-in menyusul mereka. Sunghae pun masuk ke rumahnya, yang membuat Jae-in kesal karena begitukah cara berterima kasih. Tapi hal tersebut ditenangkan oleh No-young. Dan karena pertarungan tadi, kaki No-young pun terkilir, sehingga Jae-in membantu No-young akan hal tersebut, yang membuat Jae-in heran karena sampai segitunya No-young membantu orang, serta membuat jam tangannya rusak. Dan ketika selesai, kegiatan mereka pun dilihat oleh Sunghae dari kejauhan. Di malam harinya, Jae-in pun terngiang-ngiang akan No-young serta kekerenan melawan preman-preman tersebut. Namun di saat itu datang No-young yang mampir serta langsung mencipok-cipok Jae-in. Wow, santuy dude, sangni sekali Anda, yang membuat Jae-in terkejut termasuk saya. Tapi karena No-young sudah tidak tahan lagi, Jae-in pun hayu bang. Yang ternyata itu adalah mimpi dari Jae-in semata. Sabar ladies. Namun di saat itu No-young berada di luar, sehingga ia merasa bahwa ini adalah deja vu atau mimpi menjadi kenyataan. Yang ternyata No-young kesana bukan untuk pok cipok, apalagi pak cepak jedwar, melainkan menyuruh Jae-in ke sekolah, sehingga Jae-in terkejut dan langsung bersiap-siap. Dan sesampainya ia di sekolah, ia pun dibuat bingung dengan para murid-murid. Yang ternyata Soyoung cepu ke murid lain bahwa Jae-in telah mengalahkan petarung terbaik di sekolah, serta Jae-in menjadi top murid di bidang pergelutan. Guru pun datang, yang dimana itu adalah detektif Yoh yang menyamar lagi, sehingga membuatnya kesal dan protes ke pamannya. Tapi pamannya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di saat-saat itu Jae-in meminta pamannya untuk bertemu si guru mengenai hal kemarin, yang membuat pamannya terkejut. Bertemulah ia dengan si guru serta ingin mengsuap si guru, tapi karena gurunya dulu pengen jadi polisi, ia pun tidak mau menerima suap tersebut, yang padahal suap tersebut dari polisi, serta memberitahu permasalahan Jae-in kepada pamannya, yang membuat paman Jae-in kesal karena Jae-in gak berubah-ubah waktu SMA, kerjaannya gelut aja. Tapi Jae-in membela diri bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut. Kegiatan dari Dosang pun kembali berlangsung, serta kabar tentang Yongjae belum didapatkan. Tapi mereka sudah mendapatkan info anaknya, yaitu Sunghae, serta mereka sudah mengirim seseorang untuk menyamar. Sedangkan di tempat Jae-in terdapat seseorang yang memeriksa tempat Jae-in dan menemukan info dari Jae-in bahwa ia polisi, serta memasang alat di sana, entah apa itu. Keesokan harinya, detektif Yoh pun mendapatkan info tentang Sunghae dan pergi ke suatu tempat. Sedangkan pasukan Dosang sedang melawan targetnya, serta wanita ini lumayan OP. Selesai itu, tim kepolisian sedang berdiskusi akan masalah yang terjadi. Bahkan terjadi perdebatan antara Jae-in dengan detektif Yoh, yang menurutnya penyamaran mereka yang sia-sia. Tapi pamannya sudah memutuskan untuk Jae-in tetap menyamar. Begitu juga dengan detektif Yoh untuk mencari informasi. Selesai dengan semua itu, Jae-in dan detektif Kang pun minum-minum. Namun sayang, hal tersebut terciduk oleh gurunya lagi, sehingga ia dihukum dan langsung berbincang dengan pamannya, yang membuat pamannya kesal karena Jae-in selalu mencari masalah di luar tugasnya. Namun di saat itu terdapat Soyoung yang lewat dan mengintip mereka. Pamannya pun memberikan uang untuk membayar keperluan Jae-in, serta Jae-in meminta pamannya untuk berhenti ngudut demi kesehatan pamannya. Namun tiba-tiba
Anjing serem kali sumpah cuk. Dan Soyoung yang mengintip tadi mengira bahwa Jae-in lagi pen BO, sehingga Jae-in ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Soyoung langsung pulang. Selesai itu ia pun pulang dan bertemu dengan Noyoung. Noyoung pun ingin membicarakan sesuatu ke Jae-in tapi nggak jadi, serta mereka saling malu-malu. Bahkan ketika masuk, Jae-in ingin melihat keluar dan Noyoung membuka pintu juga untuk membuang sampah sehingga Jae-in terciduk. Sedangkan di lain tempat, Dosang pun menonton adu anjing dan di saat itu datang target yang diserang sebelumnya dengan maksud mendapatkan info mengenai Yongjae. Dan ya, karena Soyoung Kang cepu, ada info dikit tersebar. Semua murid pun tahu bahwa Jae-in ini pen BO yang padahal bukan seperti itu. Sehingga Sunghae mendekati Jae-in karena permasalahan dan beban hidupnya sama dengan Sunghae serta mengajaknya berteman. Di lain sisi, detektif Yo pun memanggil Noyoung karena Noyoung murid baru yang ternyata Noyoung imigran dari Jepang. Kegiatan seru-seru dari Jae-in dan Sunghae pun berlangsung dan ketika Noyoung selesai, Jae-in pun bertanya mengenai hal tersebut dan Noyoung memberitahu mengenai ujian besok. Sehingga Jae-in dibuat terkejut karena besok mereka mengadakan ujian. Ujian pun tiba serta pamannya langsung mencari guru terbaik untuk membantu Jae-in di dalam ujian. Jae-in pun mengerjakan ujian tersebut sambil menggunakan headset. Namun sayang, guru terbaik pun dibuat kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut. Ini guru aja kesulitan, apalagi murid anjing. Bahkan karena gerak-gerik Jae-in mencurigakan, ia pun terciduk oleh gurunya serta akan menghukum Jae-in. Jae-in pun menjelaskan ke gurunya bahwa ia adalah polisi yang sedang bertugas, yang membuat gurunya pusing dan meminta Jae-in memanggil pamannya. Tapi tiba-tiba pamannya datang karena pamannya mendengar dari headset tersebut dan memberitahu bahwa mereka adalah polisi. Dan akhirnya si guru percaya. Sesampainya di rumah, ia pun memata-matai Sunghae. Sedangkan Sunghae, ia mendapatkan surat dari ayahnya bahwa ayahnya akan pergi ke luar negeri serta mengajak Sunghae ikut. Ia membuat Sunghae sedih dan pergi menemui Jae-in untuk curhat akan hal tersebut sambil minum-minum bahwa ia tidak ingin pergi. Jae-in pun menenangkan Sunghae yang membuat Sunghae menangis akan hal tersebut. Keesokan harinya, Yongjae pun sudah menunggu di bandara serta para polisi sudah bersiap karena info dari Jae-in yang ia dapat kemarin. Tapi ia merasa bersalah akan hal tersebut. Pamannya pun memberikan udut terakhirnya ke Jae-in karena ia akan berhenti ngudut dan ingin hidup panjang agar ia bisa melihat Jae-in bahagia serta memiliki anak. Mereka pun bersiap-siap menjalankan misi, tapi tiba-tiba geng Dosang ingin menangkapnya juga sehingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Hingga di saat Yongjae terpojok, tiba-tiba datang seorang pria dengan motor ninja kayaknya. Langsung membantu Yongjae untuk kabur berupa membuat sebuah asap serta langsung pergi. Namun detektif Yo yang melihatnya langsung menembakkan pistol ke pria tersebut, bahkan mengenainya. Tapi si pria berhasil kabur dan Jae-in langsung menghentikan detektif Yo untuk tidak sembarangan menggunakan pistolnya. Yang membuat detektif Yo kesal karena telah mengganggunya. Tapi di saat itu ia menemukan jam yang dimiliki oleh Noyoung. Sehingga Jae-in langsung menemui Noyoung, tapi Noyoung yang baru habis belanja memberitahu bahwa ia habis belanja dan jam tangannya ada di toilet, yang membuat Jae-in curiga dengan Noyoung. Dan ternyata Noyoung lah yang naik motor tadi, bahkan perutnya terkena tembakan dari detektif Yo. Keesokan harinya, detektif kampung memberikan sebuah informasi bahwa Noyoung adalah orang imigran dari Jepang serta menyamar menjadi murid seperti Jae-in, yang membuat kecurigaannya yakin dan langsung menemui Noyoung. Pelajaran judo pun berlangsung dan Jae-in ingin melawan Noyoung. Pertarungan judo antara Noyoung dengan Jae-in pun berlangsung sambil Jae-in bertanya siapa sebenarnya Noyoung ini dan memintanya mengaku, kalau tidak dirinya akan ditangkap. Selesai dengan semua itu, Jae-in pun memberitahu sebenarnya kepada Sunghae bahwa ia adalah polisi yang menyamar untuk mendapatkan info mengenai ayah Sunghae, yang membuat Sunghae terkejut sekaligus kecewa karena dirinya dibohongi oleh Jae-in, serta pamannya datang untuk memberitahu bahwa mereka akan melindungi Sunghae atas imbalan kesaksian dari ayahnya. Tapi Sunghae tidak mau dan meminta jika Jae-in dimaafkan, biarkanlah dirinya pergi. Sehingga Sunghae pergi dari sana. Sunghae pun menenangkan dirinya dan akhirnya Sunghae mau ikut dengan kepolisian serta ia dijaga ketat oleh polisi. Sedangkan di lain tempat terdapat seseorang yang menyerang kepolisian termasuk paman Jae-in, sehingga Jae-in yang
yang tahu bahwa pamannya diserang langsung pergi ke rumah sakit dengan detektif Kang. Detektif Yoh pun menjelaskan apa yang terjadi bahwa pamannya diserang oleh seseorang. Dan ketika mereka pergi lagi, detektif Kang membawa mereka ke suatu tempat yang ternyata detektif Kang dibayar oleh Dosang untuk membawa Sung Hye ke tempat Dosang. Sehingga Jae-in dibuat kesal karena detektif Kang berkhianat. Yong-jae yang tahu bahwa anaknya di tempat Dosang langsung menyusulnya ke sana serta dirinya akan bertarung dengan Dosang. Jika Dosang menang, maka Yong-jae dan Sung Hye akan ada di tangannya. Tapi kalau Yong-jae menang, maka Yong-jae menjadi ketua dari geng mafia aka Big Boss, bukan Big Boobs. Sedangkan No-young yang pergi, ia pun bertemu dengan Jae-in di sana. Pertarungan antara bos mafia pun berlangsung yang ternyata Yong-jae lebih kuat dibandingkan Dosang. Tapi Dosang berbuat curang berupa asistennya yang menancapkan cairan ke Yong-jae yang membuatnya tidak bisa bergerak atau mati rasa. Sehingga Dosang dengan leluasa menghajar Yong-jae. Bahkan Dosang langsung menancapkan pisau ke Yong-jae sehingga Sung Hye yang melihat hal tersebut langsung menemui ayahnya yang sekarat. Tapi di saat itu datang No-young dan Jae-in yang mengajar mereka semua. Namun di saat Jae-in mengeluarkan pistolnya, mereka malah menodong gas LPG ke Jae-in sehingga Jae-in gak jadi pakai pistol dan kembali menghajar mereka. Jae-in pun berhadapan dengan asisten wanita si Dosang yang OP sebelumnya. Dan ketika Jae-in menyerang wanita tersebut, kalah dalam sekali tendang. Awalnya OP, tapi sekali tendang kok tepar banget. No-young pun akan melindungi Sung Hye, sedangkan Jae-in akan mengejar Dosang agar tidak kabur. Dosang yang akan kabur pun berhasil dihentikan oleh Jae-in, serta Jae-in berhasil menangkap Dosang. Namun sayang, detektif Yoh menodongkan pistolnya ke Jae-in yang ternyata orang yang dimaksud Dosang mengenai orang yang menyamar di sekolah bukan si No-young, melainkan detektif Yoh yang dibayar. Plot sekali. Serta orang yang menyerang paman dari Jae-in adalah si detektif Yoh juga. Sehingga Jae-in yang mengetahui buat detektif Yoh yang membuat pamannya seperti itu langsung dibuat emosi dan menghajar detektif Yoh sehingga terjadi pertarungan antara detektif Yoh dengan Jae-in. Begitu juga dengan No-young yang melawan pasukan Dosang sendirian. Jae-in yang terpojok pun mengingat tentang udut terakhir dari si paman dan perkataan si paman bahwa ia ingin hidup panjang agar bisa melihat Jae-in hidup bahagia dan punya anak. Sehingga Jae-in tidak menyerah dan mengajar habis-habisan si detektif Yoh yang pengkhianat ini. Tapi untungnya polisi datang dan menangkap serta menghentikan Jae-in. Yong-jae pun ternyata selamat dari tusukan si Dosang sehingga Sung Hye lega akan hal tersebut. Tapi ia masih kesal dengan detektif Kang akan pengkhianatan yang ia lakukan. Namun di saat itu ia mendapatkan kabar bahwa pamannya selamat yang membuatnya lega karena pamannya tidak beda alam. Sedangkan No-young ia pun bersembunyi dari polisi. Singkat cerita, Jae-in pun kembali menyamar menjadi biarawati. Dan ketika ia mengejar penjahatnya, terlihatlah ketika Jae-in pamitan di sekolah tersebut yang dimeriahkan oleh murid-murid yang lain termasuk Sung Hye. Tapi di saat pengejaran terdapat seseorang yang menghentikan si penjahat yang dimana itu adalah No-young yang membuat Jae-in kesal dan ingin menghajarnya, yang ternyata Jae-in memperbaiki dan menyimpan jam tangan dari No-young. Dalam arti ia menyukai No-young sehingga mereka bercipok-cipokan. Wow. Tapi Jae-in bertanya apakah No-young benar-benar tidak muda atau murid SMA. Sudah pasti bukan, sehingga mereka lanjut. Wow. Dan film Sis on Duty pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Sis on Duty. Film yang bagus menurut gua, dari komedi, action, dan plot twist di dalamnya lumayan gitu. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, jangan mudah percaya dengan seseorang karena orang yang kita percaya belum tentu seperti apa yang kita bayangkan. Intinya berhati-hati. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya walaupun dikit bahkan gak ada. Jangan lupa untuk
klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.